Negeri Madian ditimpa angin panas selama 7 hari berturut-turut. Kira-kira kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui dahulu, masyarakat Arab menjadikan benda mati sebagai Tuhan mereka, seperti pohon, matahari, api, patung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mendakwahkan agama Islam dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjalanan dakwah para nabi tidaklah selalu berjalan mulus. Mereka kerap kali mendapat penentangan dari masyarakat sekitar. Salah satunya adalah kisah nabi yang akan kita bahas kali ini, yaitu kisah Nabi Syu'aib alaihissalam dan kaum Madian. Nabi Syu'aib alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul keturunan Arab. Beliau terkenal dengan sebutan Khatibul Anbiya, juru bicara para nabi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebut nama Nabi Syu'aib, beliau berkata, "Dia adalah Khatibul Anbiya." Nabi Syu'aib mendapatkan gelar ini karena tutur katanya yang bagus dan kepintaran beliau dalam menyampaikan risalah kepada kaumnya. Nabi Syu'aib juga sangat fasih dalam berbicara. Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madian. Mereka adalah kaum yang tinggal di sudut wilayah Syam dekat Hijaz. Kaum Madian kala itu tidak menyembah Allah, tetapi sebuah pohon bernama Aikah, sehingga Al-Quran menyebut mereka Ashab al-Aikah. Selain tidak menyembah Allah, penduduk Madian juga melakukan banyak kemungkaran dalam muamalah. Mereka terkenal suka menakut-nakuti dan memalak orang-orang yang lewat di wilayah mereka, dan meminta 10 hingga 20% dari harta bawaan mereka secara paksa. Tidak hanya itu, kaum Madian juga curang dalam berdagang. Saat menjadi pedagang, mereka mengurangi takaran. Namun, jika membeli, mereka selalu ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Cinta harta dan sifat rakus membuat mereka melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Syu'aib untuk mendakwahi mereka. Nabi Syu'aib mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk mereka seperti merampas hak milik orang lain. Namun, hanya sedikit kaum Nabi Syu'aib yang menerima ajaran beliau. Sebagian besar dari mereka malah membangkang dan mencaci Nabi Syu'aib. Saat Nabi Syu'aib menyampaikan dakwahnya, berbagai tuduhan dan ejekan dilontarkan kepada beliau. Kaum Madian tidak mengindahkan ajakan Nabi Syu'aib untuk beriman kepada Allah. Mereka bahkan menuduh bahwa Nabi Syu'aib telah terkena sihir. Tetapi Nabi Syu'aib tidak menyerah. Dia terus menasihati dan mengajak kaum Madian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syu'aib tidak ingin kaum Madian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kaum Nabi terdahulu diazab. Kaum Madian masih tidak mengindahkan ajakannya itu. Mereka malah menantang Nabi Syu'aib untuk menurunkan azab dari langit. Bahkan, kaum Madian sampai memberikan ancaman untuk mengusir Nabi Syu'aib dan pengikutnya yang taat. Pengikut Nabi Syu'aib tak gentar dengan ancaman orang-orang kafir, karena iman telah menyatu dengan hati mereka. Mereka yakin bahwa Allah lah yang akan menolong dan melindungi mereka. Nabi Syu'aib berdoa, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Yang artinya, "Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Quran Surat Al-A'raf, Surat ke-7 ayat 89. Setelah berdoa, Nabi Syu'aib dan orang-orang beriman pergi meninggalkan kampung mereka. Penduduk Madian tak menyangka bahwa Allah benar-benar akan mengabulkan doa sang Nabi. Tak lama setelah itu, negeri Madian ditimpa angin panas selama 7 hari berturut-turut. Bahkan, air tak dapat memuaskan dahaga mereka. Di hari terakhir, awan gelap datang, menurunkan azab kepada kaum itu. Negeri Madian berguncang hebat hingga meruntuhkan semua bangunan di atasnya. Tak satu pun penduduk negeri itu yang selamat. Mereka semua mati bergelimpangan.
di dalam rumah-rumah yang mereka bangun dari kecurangan-kecurangan. Negeri itu rata dengan tanah, seolah-olah tak pernah dihuni sebelumnya. Allah hanya menyelamatkan Nabi Syuaib dan pengikutnya yang beriman. Mereka pindah ke Mekah dan tinggal di sana hingga Nabi Syuaib wafat dan dimakamkan di sebelah barat Ka'bah. Nabi Syuaib berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahi kaumnya. Kendati demikian, beliau menggunakan cara-cara yang terpuji, bertutur dengan lemah lembut dan tak menggunakan kekerasan. Beliau adalah teladan bagi kita dalam berdakwah dengan cara yang ramah dan santun. Semoga kita dapat meneladani perjuangan beliau. Amin. Nah, begitulah kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum Madian. Sifat kaum Madian yang menentang dakwah Nabi Syuaib mengantarkan mereka kepada azab yang pedih. Sudah berkali-kali Nabi Syuaib memperingatkan kaum Madian untuk beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak menghiraukan dakwah Nabi dan malah mengejeknya. Teman-teman, dari kisah kaum Madian tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat muslim yang beriman hendaknya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini begitu banyak kebaikan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan pahala darinya. Di bulan penuh kebaikan ini, marilah kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah puasa kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.